ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Makanya pencari ilmu itu harus kalwati al-munkhafid. Seperti lembah yang seperti lembah yang siap menampung air sebanyak-banyaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya syekhana. Hayyakallah. Habibi. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير كله تمام. الحمد لله. Nasallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Amin. Dan khususnya juga jami'an. Bagi teman-teman semua yang di mana saja ya, yang di mana saja berada, semoga kita semua diberikan taufik dan semoga selalu istiqomah fid dunya wal akhirah. Amin. Masya Allah, ini Ustaz, saya berterima kasih nih Ustaz telah dipersilahkan duduk di sini nih, karena kok saya melihat podcast ini sudah beberapa hari yang lalu berjalan. Ada Syekh Kibar itu, ada Syekh Muhammad Yusuf ini. Ya, Yusuf, nah. Niku sahib antum. Nah. Masya Allah. Syekh Muhammad Zakaria, Syekh kursinya para orang-orang. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini insya Allah kita akan berbincang ya santai-santai aja Ustaz, insya Allah. Dan kok ada kopi juga di sini nih, insya Allah. Apa kita mau ngopi dulu gimana? Masya Allah. Kita kopi. Namanya slogan Cafe Syar'i adalah Yo ngaji yo ngopi. Yo ngaji yo ngopi ya. Tapi ini kayaknya mungkin di on off-nya di situ dulu. Oh iya. Bismillah. Tayyib. Ya, sambil nunggu panasnya mesin. Tayyib. Sesuai dengan podcastnya nih. Ya, insya Allah. Insya Allah untuk kali ini kita akan membahas tentang marahil talabil ilmi. Oh ya, sesuai dengan tema kita ya, insya Allah. Marahil talabul ilmi, yaitu tahapan dalam mencari ilmu, terutama ilmu syar'i. Naam. Ini kebetulan juga karena Al-Akhroy ini antum termasuk talib fi Jami'ah Islamiyah Madinah. Absyir. Nah, marahil kam alan, marhalah kam. Marhalah khamis. Mustawa khamis. Alhamdulillah. Semester 5. Alhamdulillah. Tapi ini lagi cuti kayaknya nih. Iya, cuti ini ya, jalan-jalan, main-main ke sini lah. Karena pandemi atau gimana ini? Ya karena salah satunya pandemi, Ustaz. Tapi sebagian sudah masuk di kuliah sekarang. Kuliah sekarang itu sistemnya offline, Ustaz. Offline. Sudah tidak ada Anbuktin, terus juga penerbangan ke sana masih belum terbuka. Jadi yang mau ke sana membutuhkan biaya banyak. Oh gitu. Iya, karena ya rezeki belum cukup, akhirnya otomatis cuti ini, Ustaz. Allah yasir umurakum insyaallah. Amin wa iyyakum. Allah yaftah alaik. Nah, baik Ustaz, ini kita sambil ngopi. Saya juga belajar di sana, Ustaz. Ternyata saya pernah masuk ke maktabahnya Jami'ah itu. Masya Allah, di sana banyak sekali kitab-kitab. Banyak sekali fan ilmu. Juga di sini juga banyak sekali kitab. Jadi mungkin ditinjau dari banyaknya ilmu yang sudah ada itu, kira-kira ada nggak pembagian jenis di dalam proses belajar ilmu, Ustaz? Ya sesuai dengan tema yang akan kita bahas ini, kira-kira ada nggak pembagian jenisnya gitu? Tafadhol. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Insyaallah sesuai tema yang kita sampaikan tadi, bahwa memang dalam tahapan mencari ilmu itu ada dua jenis, ditinjau dari sisi target. Ya, istilahnya dari pencari ilmu itu sendiri, dan targetnya apa. Itu ada istilahnya ada dua jenis. Yang pertama yaitu mencari ilmu
di kalangan awamun nas. Ini orang yang ingin mencari bekal ilmu untuk kehidupannya, apa kehidupannya pribadi atau keluarganya. Jadi istilahnya bukan masuk ke memprogram dirinya menjadi ulama atau masuk ke dunia tolib. Ya, tolib dalam arti yang memang mengejar ilmu untuk nantinya targetnya adalah ulama. Nah, itu mempunyai etika tersendiri, tahapan-tahapan sendiri yang tidak sama dengan juga, ya. tolib. Nah, yang kedua, kalau memang dia mencari ilmu untuk memprogram dirinya sebagai ulama, ya, memprogram dirinya sebagai rujukan umat, istilahnya apa yang di saksiatur rasul, jadi karakter nabi itu kan ada dua, yaitu muballighur risalah wa qudwatul ummah, penyampai risalah dan panutan umat. Kalau orang itu memprogram dirinya untuk meneruskan yaitu tugas seorang rasul, artinya menyampaikan ilmu, menjadi ulama, itu punya tahapan tersendiri. Beda dengan orang yang mencari ilmu untuk pembekalan kehidupannya, itu beda. Karena kalau untuk pembekalan dirinya, untuk memahamkan dirinya, itu mungkin dia tidak mempunyai kewajiban atau mempatok dirinya mampu menguasai bahasa Arab, ilmu-ilmu disiplin, ilmu Islam untuk mendukung ilmu yang ada dalam Quran dan hadis. Itu dia nggak perlu sampai mahir dalam bahasa Arab dan sebagainya. Tapi kalau seorang tolib, ya bahasa Arab wajib. Harus bisa ya. Iya. Alatnya gitu. Iya, sampai guru kita sendiri, Syekh Muhammad Ali Atem itu sering menyatakan, ya, an-nahwu zainun lil fata wa man lam yutkinhu fa haqqun an yaskuta. Fa haqqun an yaskuta. Ilmu itu adalah hiasan pemuda yang tolib, pemuda yang mencari ilmu, yang memprogram dirinya menjadi ulama. Kalau dia nggak mahir nahwu, nggak mahir bahasa Arab, fahakkun an yaskuta, wajib dia diam saja, nggak usah ikut ngomong, karena bukan ahlinya. Ya, karena kalau bukan ahlinya ngomong kan sudah ketahuan ini nggak ngerti. Tong kosong nyaring bunyinya. Masya Allah. Maka ini yang perlu kita perhatikan. Jadi dalam mencari ilmu kita harus melihat, ya, dikembalikan kita tujuannya apa. Kalau seseorang mencari ilmu itu untuk pembekalan diri, untuk bagaimana dia mengetahui, kan dalam Islam kan ada tahapan keilmuannya atau tahapan pengetahuan yang harus diketahui, seperti yang disebut para ulama ma ulima minaddin bidharurah, hal-hal yang wajib diketahui oleh seorang muslim, nggak boleh tidak, wajib yang harus diketahui salah satunya semua orang. Yaitu termasuk rukun iman, rukun Islam, kemudian bab ibadah. Itu kan hal-hal yang nggak boleh orang Islam itu nggak ngerti dan tidak diterima alasan ketidakngertiannya nantinya. Nah, itu wajib bagi semua orang untuk mencari ilmu tentang hal itu untuk bagaimana dia bisa beramal, untuk bisa beramal. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Beda dengan yang tolib. Kalau tolib ya tidak hanya sekedar mencari ilmu untuk dirinya, untuk diamalkan, tapi dia harus mempunyai kemampuan dari ilmu yang didapat, ya, untuk menyampaikan. Ya, selain dia memberi contoh, kemudian juga mampu menyampaikan, membahasakan ilmu dengan bahasa yang mudah diterima, ya, tidak sulit, ya kan. Ini juga memerlukan kemahiran dalam khitobah, kemahiran dalam mengulas masalah, kemahiran dalam retorika, ya, kemahiran dalam bagaimana mengajak orang untuk mengerjakan kebaikan. Itu harus dipelajari sebagaimana Nabi sendiri, karena beliau adalah muballighur risalah, penyampai risalah, maka semua seni dalam berbicara, seni di dalam penyampaian, pengajaran, ya, itu ada khasnya, ada metodenya. Gitu. Jadi istilahnya itu Ustaz ya, pembagiannya itu paling enggak ada dua dunia gitu. Ya, dua dunia. Dunia tolib, ada dunia ya yang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Jadi ada batasan-batasannya juga berarti di situ ya, ada tahdid juga. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita ngopi dulu sebelum pembahasan berikutnya. Siap, ini mesin sudah panas. Ini hadiah dari salah satu saudara kita untuk studio. Ya, kalau studio kan paling cocok kopi kapsul. Jadi kopinya sudah dimasukkan di kapsul seperti ini. Jadi tidak kotor. Kalau pakai porta yang
besar itu, Iya, ini itu. bisa kotor. Ini tinggal mencet aja. Ini kita buat espresso. Lebih simple ini ya, Ustaz. Ya, kita buat espresso. Kita ngopi dulu. Masya Allah. Masya Allah. Ya sesuai dengan slogannya, ya kan? Iya. Kalau podcast ini slogannya termasuk tafahum ilmi sambil ngopi. Sambil ngopi. Tafahum ilmi sambil ngopi. Kalau espresso ini, Oh, ini berarti jadinya espresso, Ustaz. espresso ya. Nggak Espresso banyak itu berarti. ekstrak murninya saja, nggak pakai tambahan air. Kok gelasnya Biasanya 30 mili atau 60 mili kalau double shot. berarti membutuhkan hanya gelas kecil gini aja ya. Kecil sini. Siap. Tapi sama dengan gelas besar karena kalau gelas besar kan ditambah air Oh, nah. panas. Ini sudah Ya selesai. ini 30 mili ini. Hayakumullah. Masya Allah. Absyir. Awalan lidhuf, lidhuf. Ini saya coba, Ustaz. Baik, fadal. Bisa. Kita tambah lagi. Ya namanya ngopi, ya rasanya pastinya pahit ini. Sesuai dengan kehidupan kita, pahit. Tapi bagaimana kita bisa merasakan, menikmati di dalam setiap kehidupan. Baik, alhamdulillah. Masya Allah. Kita ngopi dulu. Ngopi Kita dulu. sudah, tinggal saya yang belum ini. Oh iya, Ya, kita sama. Menunya espresso. espresso aja. Ya. Ini Ustadz berarti sambil kita lanjut ngobrol sedikit-sedikit boleh ya? Masya Allah. Santai, kita Santai aja ini ya. namanya Jadi, tafahum ilmi sambil ngopi ya. Kita menikmati prosesnya. Belajar tapi sambil santai saja gitu Ustadz ya. Sebenarnya ini juga kajian juga sebenarnya. Umpama kita tampil menyampaikan inti, kemudian hikmahnya ini dan itu kan secara secara konsentrasi, tapi kalau berbicara berdua begini kan kita obrolan-obrolan yang memang ingin kita sampaikan bahwa mencari ilmu itu ada tahapan-tahapannya. Ada tahapan. Nah, termasuk kopi ini juga ada tahapannya ini. Iya, ada tahapannya ini, Masya Allah. Alhamdulillah. Absyir. Ya, bisa dimatikan on off-nya. Khalas ini. Ya, khalas. Alhamdulillah. Kita coba kopinya dulu. Monggo. Bismillah. Masya Allah, mumtaz Ustaz. Baik. Hayakumullah Alhamdulillah. jami'an. Oke, kita kembali ke pembahasan tadi ya Ustaz ya. Jadi setelah antum menjelaskan, pada intinya terdapat dua jenis di dalam menuntut ilmu, yaitu jenis yang pertama adalah untuk barisan orang-orang awamun nas, untuk para masyarakat sesuai kebutuhan mereka, pembekalan hidup. Pembekalan yang sifatnya doruri gitu ya Ustaz. Lalu yang kedua adalah proses belajar di jenis tolib, yang mana goalnya itu untuk menjadi seorang alim gitu ya. Hadafnya itu untuk menjadi alim, yang mana untuk menyampaikan risalah atau menjadi qudwah untuk umat. Mubalighur risalah wa qudwatul ummah. Qudwatul ummah. Meneruskan tugas Rasul. Masya Allah, hayakumullah. Semoga kita semua diberikan taufik. Amin. Allah ta'ala wa alaikum insyaallah. Amin. Nah Ustaz, untuk selanjutnya mungkin kita akan membahas yang awam dulu ya insya Allah ya. Awam dulu. Ini yang paling banyak jumlahnya. Yang paling banyak jumlahnya soalnya. Karena alim kan tidak banyak. Iya, betul Ustaz. Karena syaratnya juga luar biasa. Luar biasa. Bahkan kita pun ya sulit untuk meraih itu. Ya, betul. Kecuali Allah mengizini, Allah merahmati. Semua kembali ke taufik dan rahmatnya. Untuk yang jenis awamun nas ini Ustaz, mungkin bisa dijelaskan kepada kita dan kepada teman-teman yang ada di manapun berada, insyaallah. Kira-kira ada berapa tahapan, ada berapa marohil di dalam menuntut ilmu, yang mana porsinya untuk awamun nas. Gitu. Tafadhol Ustaz. Insyaallah. Secara global memang untuk golongan pertama ini, yaitu mencari ilmu
bagi awamun nas, bagi umumnya manusia yang memprogramkan dirinya untuk memahami ma ulima minatin bidzarurah, hal-hal yang wajib diketahui dalam urusan agama ini memang jumlahnya lebih banyak daripada tahapan atau golongan orang yang mencari ilmu sebagai thalib, yang nantinya kalam untuk sahih. menjadi rujukan umat. Karena ini jumlahnya banyak, memang harus diperhatikan betul. Dan memang marohilnya tidak sebanyak thalib. Berarti lebih sedikit ini, Lebih Ustaz? sedikit marohilnya, lebih simpel. Lebih simpel. Karena memang hakikatnya untuk memahami hal-hal yang darurat, yang wajib diketahui juga minimal untuk pribadinya. Ya, karena kan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Jadi masing-masing nggak bisa diwakilkan, dia harus tahu. Ya, yang diketahui yaitu yang ma'ulima minatin bidzarurah itu yang wajib diketahui seperti rukun iman, ya 6 rukun iman, kemudian juga rukun Islam, ya kan? Itu hal-hal yang wajib diketahui, nggak bisa diwakilkan. Saya nggak tahu, yang penting saya ikut, nggak bisa. Karena thalabul ilmi fardhu ala kulli. Betul. Ala kulli muslim. Nah, maka di sini ada tiga tahapan yang harus dilalui. Ada 3. Ada 3 secara globalnya atau secara simpelnya. Gitu. Yang pertama ialah ada marohil namanya tazwid. Tazwid. Ya, bukan pakai jim ya. Kalau tazwij ini menikah ini. Antum termasuk aris. Jadi alhamdulillah. Mantan baru ya. Semoga Allah segera memberi dzurriyyah thayyibah insyaallah. Ya. Amin. Sudah kepingin kayaknya minang-minang ya. Malah saya yang tambah terus. Ya, baru seminggu kemarin. Masya Allah, iya. Tambah 1. Tambah 1 ini sudah nomor 1 minggu 9, ini ya nambah. 9. Oh, sudah 9 Ustaz. Iya, sudah 9. Saya 1 aja belum Ustaz. Tazwid yang pertama tazwid Ustaz ya. Ya, tazwid yaitu marhalat atau tahapan pembekalan. Nah, tahapan pembekalan ini meliputi yang pertama yaitu istima'. Ya, istima' itu berusaha mendengarkan ilmu. Ya, dalam hal ini ya dengan tema-tema yang memang dibutuhkan, yang wajib bagi setiap orang muslim, nggak boleh tidak. Ya, yaitu masalah rukun Islam. Bagaimana mengerti Islam dari lahirnya, kan rukun Islam itu kan yang tampak, ya kan? Betul. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan syahadat harus tampak, harus binut, talafut, nggak bisa. Kalau sudah Islam, udah kapan tasyahudnya? Oh, sudah dalam hati, nggak bisa. Harus dilafatkan, ditampakkan dengan zahir. Seperti itu kan harus tahu. Nah, Ya, pembeda antara iman dan kafir itu ya dengan ucapannya itu. Nah, ini. Meskipun berjuang membantu orang Islam, ya kan, membela Islam, tapi nggak pernah melafatkan masuk Islam, nggak syahadat, ya belum Islam. Seperti zaman Nabi kan ada sahabat yang orang kafir yang datang ingin membantu orang Islam untuk berperang. Oleh Nabi ditanya, apa sudah syahadat? Belum. Nggak ada faedah. Syahadat dulu baru ikut perang, kan begitu. Berarti syarat mutlaknya Ustaz. Iya, syarat mutlak. Itu kan istilahnya tema-tema tauhid seperti itu harus diketahui. Ya, ini harus mendengarkan. Jadi tahapan pembekalan ini dia harus berusaha mendengarkan. Apalagi sekarang sebagaimana kita bahas di podcast berikutnya sebelumnya, itu di media sudah luar biasa. Ya, kita tinggal milih. Ya, terutama untuk marhalah tazwid ini adalah tema-tema yang mudah, yang pembahasannya ringan. Ya, seperti kalau dalam tauhid yaitu ada usul salasa, usul arba atau usul sittah, kan ada itu. Kemudian atau di situ langsung kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, atau kalau bab nawaqid Islam ada 10 nawaqidul Islam. Itu hal-hal yang simpel yang kita nggak mengetahui. Harus tahu ya. Iya, kita harus sering mendengarkan penjelasannya. Ya, meskipun nanti umpama kita menerangkan itu nggak bisa, tapi kita minimal harus paham. Nah, karena itu yang menjadi kewajiban kita, harus memahami ketauhidan. Bagaimana kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah kalau kita itu nggak mengerti caranya. Nah, ini. Maka tazwid ini penting sekali. Ya, dia harus berusaha mendengarkan, bila perlu dijadwal.
Ya, hari ini saya mendengarkan kajian ya di beberapa channel. Nah, itu tentang ketauhidan, besok tentang ibadah. Kan ada, kalau kita simpulkan ada lima tema kan yang Betul, betul. perlu diperhatikan. Ada ibadah, ya akidah, Akidah, ibadah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab. adab. Ya, kalau akidah ini meliputi ya rukun iman, rukun ya itu rukun tadi. Islam. Kemudian kalau ibadah masuknya ya kan ke rukun Islam ya, mulai dari sholat, Sholat, zakat, ya puasa, zakat, haji, haji. Kemudian muamalah itu dari masalah pernikahan, ya masalah perdagangan, buyuk, masalah apa namanya itu tuntut menuntut kalau ada permasalahan hudud itu. hakim. Kemudian kalau akhlak itu amalan-amalan hati. Bagaimana kita mempunyai sifat syukur, tawakal, sabar. Nah, kemudian kalau adab itu perilaku, etika makan, etika minum, etika berjalan, etika di luar rumah, di di pasar. Nah, itu kan adab. Ini hal-hal yang wajib ya dilakukan oleh awamun nas, oleh umumnya manusia, umumnya orang iman, semuanya untuk bagaimana memahami. Dan ini bisa didapatkan kalau dia istimak mendengarkan, ya datang di tempat majelis kalau itu langsung bertemu. Kalau ada di sekitar kawasan rumahnya, datang ke masjid atau datang di tempat-tempat pertemuan untuk mengikuti kajian secara langsung. Kalau tidak ya tadi itu harus punya jadwal. Harus dijadwal memang. Ya, bahkan secara online pun ya, kajian online pun kalau sendiri kadang-kadang nggak bisa konsisten. Iya. Tapi kalau dijadwal bareng, ini ada online juga. Streaming jam sekian, ayo kita dengarkan bareng. Iya, betul. Kayak nobar sepak bola itu loh. Coba kalau nonton sendiri ya ketiduran, ya masa teriak-teriak sendiri kan ya lucu. Kurang enak gitu. Tapi kalau nobar bareng di kafe atau nobar bareng di rumah temennya berapa orang, itu kan semangat. Feel-nya dapat gitu. Ya, feel-nya dapat, teriak betul. Masya. Apalagi temannya jago yang klub ini ya, satunya lawannya. Wah, ini bisa rame ya kan, bisa rame. Nah, ini kan bentuk dari bagaimana tajwid itu betul-betul bisa didapatkan. Nah, itu yang pertama. Jadi harus berusaha ada pembekalan memang mendengarkan atau perlu kalau nggak istimak qiraah, membaca. Qiraah. Ya, selain mendengar yaitu membaca. Karena orang itu ada yang lebih banyak memahami dengan membaca daripada mendengarkan. Cuman ya tidak cukup kita hanya membaca mencari ilmu, itu enggak seperti kemarin kita terangkan kan min a'dhamil baliyah tasayyuhus sahifah. Lebih besarnya musibah itu kalau kita menganggap guru hanya buku. Artinya bergurunya hanya ke buku, membaca tok enggak. Tapi itu membaca ya penting ya untuk lebih memahamkan kita, lebih ada wawasan, lebih ada perbandingan. Nah, itu sekarang alhamdulillah kitab banyak sekali. Ya kan, kemudian kalau nggak menguasai bahasa Arab ya ada terjemahan yang sudah luar biasa. Insya Allah hampir rata-rata kitab-kitab muktabar, nah itu sudah ada terjemahannya. Nah, ini sangat membantu. Ya, cuma ya tidak melepas istilah mencari ilmu hanya dari situ. Tapi ini penting, bentuk dari tajwid. Orang yang banyak membaca dengan tidak pasti akan berbeda. Cara berpikirnya, cara berbicaranya, wawasannya berbeda. Ya, sekarang mendengarkan bab usul salasah, ya, istilahnya kajian usul salasah dalam 4 jam selesai khatam. Tapi dia sambil membaca sarahnya Syekh Utsaimin, sarahnya Syekh Shalih Fauzan, itu pasti akan lebih banyak yang dipahami. Ya, lebih banyak dipahami karena itu mendalamkan pemahaman nas-nas yang ada di situ. Nah, ini bentuk dari tajwid. Itu yang harus dilakukan oleh awamun nas. Meskipun tidak memprogramkan dirinya itu sebagai ulama, tapi dia harus berusaha membekali. Ya, tidak cukup dia hanya pokoknya yang diajarkan yaitu tidak. Harus istimak juga, istilahnya qiraah. Qiraah. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama ada yaitu marhalah tajwid ya dengan istimak maupun qiraah. Yang kedua, tahapan yang kedua yang harus dilalui oleh awamun nas, oleh pencari ilmu dari jenis yang pertama ini adalah harus ada yang namanya tafhim. Yaitu berusaha memahamkan dengan pas. Ya, tidak hanya sekedar mendengar tambah wawasan tidak, tapi mengerti.
Ya, karena tafhim ini adalah bekal untuk mengamalkan. Jangan sampai tafhimnya keliru, akhirnya mengamalkannya keliru. Karena mustahil bisa mengamalkan kalau nggak paham Nggak gitu Ustaz. paham, Iya iya. betul. Dan juga harus benar Benar. pemahamannya. Iya. Nah, ini kan tafhim, berusaha memahami betul. Ya, tafhim ini dengan cara apa? Dengan cara yang pertama ialah yaitu dengan banyak bertanya. Makanya Harus awamun nas aktif itu berarti, Ustaz. harus senang bertanya. Harus aktif Ya, bertanya karena berarti. orang kan pasti punya kehidupan, ya istilahnya dunia. Dunia itu istilah kehidupan dunianya. Kalau dia pedagang pasti banyak mendapatkan problematika tentang perdagangan. Kalau dia petani pasti ada permasalahan hubungannya dengan dunia petani. Pertanian. Kalau dia itu pemuda, ya mahasiswa, ya pasti akan ada problema-problema dalam usia mudanya itu. Betul. Ya, maka dia sebagai awamun nas untuk mencari ilmu, dia harus mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Nah, itu nggak bisa dengan dia hanya diam, nggak mau cari jawaban, nggak akan bisa, nggak akan ngerti, maka permasalahan nggak akan selesai. Ya, maka yang kedua, selain senang mendengarkan, senang membaca, orang juga harus senang bertanya. Makanya kan kewajiban awamun nas itu termasuk ya istifadah, istifta. Ya, berusaha mencari mencari faedah, berusaha mencari jawaban. Karena seperti kemarin kita jelaskan pasti ada tasaulat nafsiyah namanya, yaitu pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita. Orang itu pasti punya pertanyaan dalam hatinya, kok kenapa begini, kenapa begini. Mencari jati diri. Iya, istilahnya begitu. Pasti banyak pertanyaan. Iya, betul. Kayak orang yang katakanlah ateis, nggak punya agama, itu pasti juga kalau dia hatinya bersih, ya, pikiran cerdas, pasti punya pertanyaan. Banyak pertanyaan. Saya datang ini dari mana? Kenapa saya diciptakan di dunia? Nah, kemudian di dunia ini untuk apa saya? Ya, apa acaranya saya di dunia? Kalau sudah selesai di sini, saya mau kemana? Jadi kalau orang ateis nggak ngerti, kalau orang Islam sudah mengerti ya bahwa ya, min aina ji'na, kita datang dari mana? Ya Allah yang menciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk apa kita di dunia? Ya liya'budun. Kemudian kemana nanti kita setelah ini? Ila ainal masir. Kemana kita akan berjalan? Ilallah. Ya. Masya Allah. Ila daril akhirah. Di sana ada surga. Fariqun fil jannah, fariqun fis sa'ir. Nah, ini kan bentuk dari bagaimana orang yang sudah punya tasaulat nafsiyah, nah ini membutuhkan jawaban. Nah, kalau kita diam, nggak banyak bertanya, nggak banyak mencari hikmah, ya berarti nggak thalabul ilmi. Kurang. Apalagi punya dunia masing-masing. Ya tadi itu ada dunia perdagangan, dunia politik, dunia masa muda, masa remaja, dewasa, masa tua, dunia keluarga. Pasti keluarga juga punya problematika yang terus setiap hari itu ya ada saja. Nah, ini kalau nggak ngerti jawabannya terus dia diam, ya maka banyak melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Tidak bermanfaat. Masya Allah. Ini yang kedua, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang perlu kita pahami untuk awamun nas dalam mencari ilmu itu adalah yaitu tahapan tanfidz. Tanfidz itu pelaksanaan. Karena orang awam itu, ya, pada saat mencari ilmu itu targetnya itu kan bagaimana bisa beramal. Sehingga banyak ulama yang menulis buku atau menulis materi dalam bidang ilmu, apa itu ketauhidan, apa itu fikih, ya apa itu fikih ibadah, yang mulai dari fikih sholat, fikih zakat, itu ada istilahnya fiqhul amali, itu fikih yang aplikatif. Karena tidak memasukkan perselisihan langsung kepada dalil, langsung pada kesimpulan, sehingga awamun nas itu bisa paham dan langsung bisa mempraktekkan. Nah ini yang harus dicari oleh awamun nas, mencari ilmu yang aplikatif. Jangan ya awamun nas cari ilmu mendengarkan yang di situ membahas perselisihan. Mazhab ini, akan bingung. Bingung nanti. Kadang-kadang yang ngajar sendiri juga bingung. Penyimpulannya bagaimana? Apalagi awamun nas. Nah. Maka seorang penyampai juga harus mengerti audiennya itu awamun nas apa? Thalib itu harus ditentukan. Sesuai porsi. Dan sampai awamun nas ya dikasih dengan materi porsinya thalib.
Wong tolibnya saja kadang masih Bingung. Nah ini juga begitu. Awamun nas ya, umumnya manusia memang untuk pemenggalan dirinya ya harus mencari materi-materi yang aplikatif. Ya, yang langsung dipraktekkan, mengamalkan. Ya, tidak masuk ke perselisihan, tidak masuk ke perbandingan dan sebagainya. Itu akan semakin sulit. Ya, makanya kan tugas para ulama itu kan memasakkan dengan masakan yang siap saji. Agar awamunas itu memahami dengan enak, kemudian mengamalkan. Beda dengan tolib. Kalau tolib harus kasih bahan mentah. Harus bisa masak. Harus bisa masak. Nah. Inilah tiga tahapan itu. Tahapan. Itu mulai dari tazwid, kemudian tafhim dan tanfidh. Ya, melaksanakan. Masya Allah Ustaz. Ini sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah. Ya khususnya bagi saya pribadi juga sangat bermanfaat. Dan bagi teman yang di mana saja insya Allah. Ya, semoga ini semua bisa menjadi bekal untuk kita semua. Karena pun juga masuknya juga ke awamun nas, artinya kan juga pembekalan untuk dirinya. Betul. Untuk bisa meraih tolib saja itu kan harus pastinya mereka awam dulu gitu dulu ya. Akhirnya dengan belajar masuk ke dunia kan tolib. targetnya mencari ilmu bagi tolib terutama itu raf'ul jahli an nafsi. Ya kan, mengangkat kebodohan dirinya dulu. Itu tahapannya. Tahapannya. Ini bocoran berarti. Sebelum membahas yang jenis kedua ini. Jenis kedua. Baru an ghairihi. Mengangkat kebodohan orang lain. Nah, kalau kebodohan dirinya belum terangkat, bagaimana bisa mengangkat kebodohan orang lain? Kaifa yukhrajul ghariqu bil ghariqi. Bagaimana orang tenggelam diselamatkan dengan orang yang sama-sama tenggelam? Kan nggak bisa. Masya Allah. Simple. 3 tahapan saja insya Allah. Masya Allah. Tapi waktunya tiwalal hayah. Sepanjang hidup ya. Itu 3 tahapan ini tidak keluar dari circle ini ya Ustaz. Mencari ilmu kan minal mahdi ilallah. Itu terlalu juga bagi orang awam. Iya betul. Ini berarti circle-nya cuma 3 ini aja Ustaz. Untuk awam ya. Ya istilahnya begitu. Istilah simpelnya begitu. Iya, secara garis besar. Banyak sekali. Sangat banyak tafsirnya. Tafsirnya. Harus urut atau bisa acak Ustaz? Ya sebenarnya itu kalau dibilang urut ya urutan. Kan orang nggak mungkin bisa mengamalkan, mempraktekkan kalau dia nggak paham. Ya kan? Dan untuk bisa paham dia harus mendengar. Berarti harus urut berarti ini. Tertib ya, secara otomatis. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Masya Allah, ini sangat bermanfaat sekali Ustaz. Jadi diminum dulu kopinya. Iya. Jangan sampai lupa. Ngopi. Ini SOP Studio Cafe Syar'i ini. Sehingga tidak hanya nama Studio Cafe Syar'i tapi kopinya nggak ada. Ada tanfidnya ya. Yo ngaji yo ngopi. Setelah mendengarkan lalu difahami, berarti ini kalau ngaji harus ada ngopinya ini. Terus pelaksanaan. Alhamdulillah. Hayakumullah. Masya Allah. Insya Allah itu untuk tahapan jenis yang pertama teman-teman. Untuk yang selanjutnya Ustaz. Nah ini kayaknya tadi antum sudah menjelaskan bahwa tahapan yang dunia tolib itu lebih banyak. Sepertinya ini penjelasannya akan lebih panjang, lebih lama daripada yang sebelumnya, Ustaz. Terus kira-kira ada berapa tahapan untuk yang tolib ini, Ustaz? Baik. Untuk marhalah thalabul ilmi ya, binisbati thalib. Istilahnya dari dunia tolib itu tahapannya kita mengambil yaitu salah satu perkataan hikmah dari beberapa ahli ilmu karena memang riwayatnya berbeda-beda. Ada yang menerangkan ini ada di Sarah yaitu As-Safarini yang ditulis oleh Imam As-Safarini untuk bab akidah. Ada juga yaitu Sarah dari Ghidhaul Albab yaitu Sarah dari bab adab. Ada juga dari riwayat yang lain ini ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri dan sebagainya. Memang redaksinya bermacam-macam. Yang jelas kita simpulkan bahwa tahapan mencari ilmu bagi talib itu ada 6. Tadi kan untuk awamunas 3 ya. 2 kali lipat. 2 kali lipat. Karena memang lebih panjang prosesnya, lebih sulit. Ya, perjalanannya. Tantangannya lebih berat. Dan pahalanya juga lebih besar otomatis karena kemanfaatannya tidak hanya untuk diri dan betul. untuk dia sendiri tidak, tapi untuk orang lain.
Seperti yang kita terangkan tadi bahwa seorang thalib itu kan mencari ilmu itu ya tujuannya bukan hanya untuk dirinya saja. Kalau tadi yaitu untuk tazwidul hayah, untuk pembekalan kehidupannya. Tapi kalau thalib bukan. Thalib itu tadi itu merealisasikan, mengimplementasikan ya nilai-nilai tugasnya Nabi, wadifatul Rasul, itu tadi muballighur risalah, penyampai risalah, Wa ya qudwatul ummah, qudwatul ummah. ya, dan sebagai panutan umat. Wah, ini Kan berarti berat teori praktek, Iya. qaulun wa fi'lun. Ya, tidak hanya teori ngajar saja. Ya, maka prakteknya dalam tahapan yang harus dilalui itu ada 6. Ya, ada 6. Ya, kita perinci yang pertama. Ya, yang pertama untuk tahapan thalib itu adalah husnus samti. Ya, dia harus bagus dalam diam. Artinya apa? Memposisikan dirinya itu orang yang diam siap mendengarkan. Orang yang diam konsentrasi. Orang yang diam ya menganggap dirinya itu nggak ngerti apa-apa. Ya, harus tawadhu. Ya, kalau orang mencari ilmu kemudian dia sombong bahwa merasa saya lebih pintar daripada yang ngajar, ya sudah. Ya berarti dia tidak asam tuh. Pasti dia akan banyak ngomong. Ketika gurunya ngomong begini, wah itu salah itu. Padahal dia murid, Padahal itu murid. Kalau dia nggak husnus samti, ya dia tidak akan memposisikan dirinya itu sebagai orang yang siap menerima. Kan thalib itu kan digambarkan oleh ahli ilmu ya seperti orang yang istilahnya menunggu kumbang atau tawon itu memberi madu kan begitu. Ya, istilahnya siap menunggu bukan memaksa. Sampai termasuk adab thalib pun tidak boleh ya bertanya mendesak gurunya, sudah tahu gurunya nggak ngerti tapi dia ditanyai terus sehingga gurunya itu susah kan begitu. Nah, artinya seorang thalib itu harus betul-betul memposisikan dirinya itu orang yang membutuhkan diam. Sampai gurunya umpama salah, kalau salah itu tidak halal yang prinsip itu nggak usah dipersulit atau dipertanyakan. Panjang, diperpanjang lebar atau dipertanyakan sehingga itu menjatuhkan harga diri seorang guru. Adabnya harus bagus. Seperti ahli ilmu menyatakan ya al ilmu harbun lil fatal muta'ali. Ilmu itu akan memerangi, itu akan menjauh, nggak mau dengan pemuda yang merasa sok muta'ali itu merasa sok kemeluhur istilahnya. Sok tinggi. Ya, sok tinggi bahwa saya mampu, saya bisa, saya sudah belajar ini, guru saya belum. Saya sudah hafal mutun-mutun ini, guru saya belum. Maka kalau seperti itu dia nggak akan bisa. Ya, al ilmu harbun lil fatal muta'ali kasaili harbun lil makanin ali. Seperti air bah itu akan menjauhi tempat yang tinggi, kan nggak mungkin air bah naik, dia akan melewati tempat-tempat yang rendah. Makanya pencari ilmu itu harus kalwadi al-munkhafid, seperti lembah yang seperti lembah yang siap menampung air sebanyak-banyaknya. Pencari ilmu lah kok seperti gunung ya, siapa nggak yang dapatnya. Iya. Sahih. Ini namanya khusus samti. Itu marhalah yang harus dilalui. Apapun yang dia miliki, potensi apapun, kelebihan apapun di hadapan guru supaya diturunkan. Kecuali guru dengan sistem tanya jawab, ya diskusi, silahkan membantah kalau itu nggak apa-apa. Seperti terkenal madrasahnya Imam Abu Hanifah itu kan madrasah satu ahli ra'yi. Memang berusaha betul-betul menampilkan kecerdasan muridnya. Sebelum gurunya berbicara, mengkritisi muridnya suruh bicara dulu. Itu memang sistem. Itu nggak apa-apa, tapi tetap dalam koridor mentakzimi gurunya. Kalau enggak, selamanya enggak akan bisa. La yata'allamal ilma mustahyin wala mustakbir. Tidak akan belajar, nanti enggak akan sukses belajar ilmu orang yang malu ya tadi itu enggak mau nanya. Ya, dan juga orang yang sombong. Kemedi. Itu. Masya Allah. Makanya sahabat ahli ilmu ya tabi'in atau bin Abi Robah ya ketika anak-anak khalifah itu ya mau ngaji tapi syaratnya memanggil dia ke rumahnya, nggak mau. Imam Bukhari juga begitu. Ya, diminta untuk datang ke istana ngajar anak-anaknya khalifah, nggak mau. Karena itu bentuk dari kesombongan. Iya. Kecuali kalau membuat acara di satu tempat, nah kemudian datang, itu kan nggak masalah.
Nah, tapi kalau sengaja bahwa ilmu harus datang ke orang yang belajar atau orang itu ada unsur kesombongan, itu sulit untuk memahami keilmuannya. Ini yang pertama. Itu husnu somti. Diamnya tapi diam bagus, bukan diam tapi nggak ngerti apa-apa. Itu beda itu diamnya. Sama-sama diam diamnya tapi gelimpang-gelimpung saja. Gelimpang-gelimpung, bingung, waduh. Bingung ini mau kemana. Ini yang dikerjakan apa ini? Maafi faedah. Fadhi. Kalam fadhi. Kalam fadhi. Maafi syai. Maafi syai. Dalilnya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Masya Allah. Kemudian yang kedua. Yang kedua. Ya, setelah husnul somti, marhalah yang harus dilalui yaitu adalah husnul istima'. Husnul istima'. Bagus di dalam mendengarkan. Seorang talib, ya, dia sudah jelas wajib mendatangi majelis. Ya kan? Baik majelis kalau sekarang majelis yang nyata, ya, itu yang paling baik karena merapatkan lutut di ulama. Ya, kalau tidak seperti antum sekarang, kalau tidak bisa datang di majelis di Jamiah Islamiyah Madinah, ya kan? Unbotin. Online. Ya, online. Guru di sana juga menyiapkan programnya untuk online. Apalagi memang masa pandemi ini merubah segala hal ini. Merubah gaya hidup. Sampai kita membuat studio, ya, studio Cafe Syar'i ini termasuk untuk podcast ini juga ini usaha untuk situasi bisa, yang membuat kita harus begini nih, wasilah. Yang tadinya kita mungkin sering ketemu, sering silaturahim ke sana kemari, berbicara seperti ini. Sekarang kita pembicaraan ini ya kita usahakan bagaimana didengarkan sehingga lebih banyak manfaatnya. Berusaha manfaat masih terus tersampaikan gitu, Ustaz. Masya Allah. Jadi betul-betul bagaimana selain memang wajib datang di tempat majelis mendengarkan ilmu, juga berusaha mendengarkannya itu dengan mendengarkan baik, dengan baik. Perhatian, konsen, apalagi seorang thalib nggak bisa. Pokoknya saya paham nggak bisa. Dia harus berusaha pemahaman yang didapatkan itu selalu ada dalam benaknya. Berarti selalu istilahnya itu mengulang-ulang. Jangan sampai memahami keliru. Nah itu bahaya. Atau separuh-separuh. Kalau separuh-separuh, ini yang merusak dunia. Iya, ini yang... Seperti ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya dalam Aqidah Hamawiyah itu, ya. Aqidah Hamawiyah yang merusak dunia itu 4 golongan kan. 4 golongan. Yang intinya 4 golongan ini ilmunya separuh semua. Gitu. Yang pertama adalah ya orang yang ahli filsafat tapi filsafatnya separuh. Ya. Falsafah, falsafah itu berarti mutasalfif. Berarti orang yang bergaya filsafat tapi cuman separuh ilmunya. Ini akan merusak pemikiran. Ya, termasuk akidah akan rusak dengan golongan pertama ini. Makanya sampai ada ahli kalam, ya, membahas Allah dengan ilmu kalam, dengan ilmu logika dan sebagainya. Ini bisa tersesat. Separuh itu tadi kan. Nihayatu ilmil ukuli iqalu. Ya, puncak dari ilmu akal itu ya muter saja, ikon. Nah, ini yang merusak pemikiran. Dunia pemikiran dirusak oleh golongan yang pertama ini, yang filsafat. Kalau bahasa Jawa itu mogol ini. Mogol. Ya, minal mogolin, ya kan? Mogol itu nggak lengkap. Nggak lengkap. Bahasa Indonesianya apa ya mogol itu ya? Apa mogol itu bahasa Indonesia? Yes, pokoknya minal mogolin lah. Ya, itulah. Insya Allah mafhum semua, insya Allah. Jadi filsafat tapi nggak mateng gitu. Filsafatnya separuh-separuh, merusak akidah. Itu yang pertama, golongan pertama tadi ya. Yang kedua mutatobib. Ya, dokter ngerti tentang perdokteran, tapi setengah-setengah. Waduh. Nah, ini bahaya kalau sampai operasi bisa bongkar nggak bisa balik bisa guntingnya. Waduh, ini nih. Tertinggal nanti. Masya Allah ini. Nah, ini bahaya. Iya. Makanya namanya dunia dokter itu kan betul-betul ya ketat. Ya harus melalui pendidikan yang betul-betul serius, biayanya juga nggak murah, peralatannya sampai mengerti organ manusia itu kan berarti juga harus bedah. Berhubungan dengan nyawa orang soalnya.
Nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh setengah-setengah. Harus melalui sertifikasi yang ketat, ini kan harus banyaklah syaratnya. Insya Allah nanti kesempatan kita kesempatan mungkin yang ada lain insya Allah bisa saudara kita yang hijrah yang dokter bisa kita undang untuk bagaimana itu. berbicara dunia kedokteran. Jangan sampai menjadi dokter yang setengah-setengah. Wah, Betul itu. seperti salah satu tim kita ini kan kemarin sepak bola kemudian patah ininya. Nah, ini. Oh ada tim yang patah ini, masya Allah itu nggak boleh setengah-setengah di dalam mijitinya itu. Dalam nyambungkannya kalau setengah-setengah, wah, Kayak iso main mana? iya, nggak bisa nyeting acara podcast jadinya. Iya. Nah, Ini masya Allah karena tim ini termasuk wasilah. ini kan bentuk dari yang merusak dunia. Maka harus husnul istimanya itu betul-betul bisa. Yang ketiga yang merusak, kalau tadi merusak fisik kan itu. Separuh dokter. Kayak dokter tapi separuh itu merusak fisik. Kemudian yang ketiga yaitu an-nahwi, orang yang ahli nahwu tapi separuh-separuh. Ya, bergaya membahas tertibnya bahasa tapi ternyata nggak mateng. Akhirnya jadi keliru. I'rabnya keliru, maksudnya juga maknanya juga akan keliru. Jadi merusak bahasa. Berubah maknanya. Otomatis memahaminya juga salah. Seperti mestinya innama yakhshallah min ibadihil ulama kan Allah. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Lah karena nggak mateng ilmunya dibaca innama yakhshallahu. Sesungguhnya Allah takut. Nah kan jadi merubah makna. Padahal cuma ha sama hu aja Ustaz. Masya Allah. Pentingnya nggak boleh setengah-setengah. Nggak boleh setengah-setengah. Belajar nahwu setengah-setengah. Apalagi cuman babul kalam. Ilmu nahwu tapi babul kalam terus ini nih. Jadi ahli kalam jadinya. Habis itu libur setahun ya kan sudah. Wah repot kalau bertemu orang-orang seperti ini Ustaz. Yang terakhir. Iya yang terakhir Ustaz. Ya, kalau tadi setelah rusak filsafat, pikirannya, rusak fisiknya, kemudian rusak bahasanya. Yang ketiga, yang keempat adalah mutafaqih yang setengah-setengah. Ahli fikih, ahli hukum, tapi setengah-setengah sehingga ngerusak tatanan kehidupan. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Ya, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ngerusak tatanan hidup. Ya, ibadah juga akan kacau. Ya. Kalau fikihnya nggak mateng kan, ya sholatnya jadi nggak sah, ya kan? Kemudian zakatnya juga akan kacau. Kacau semua. Ya, hajinya apalagi. Ya. Hukumnya semuanya bisa jadi terbalik. Jadi terbalik-balik. Yang sunnah jadi makruh jadi sunnah. Ini setengah-setengah fikihnya itu. Mutafaqih yang setengah-setengah. Nah ini jangan sampai tolib karena tidak husnul istima. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Karena mendengarnya ya nggak betul-betul konsen. Makanya seperti zaman Nabi, ketika Nabi berbicara, Nabi menyampaikan nasihat sahabat, ya ketenangan mereka, konsentrasinya mereka itu sampai kalau ada burung nggak terbang itu nggak terbang. Karena husnul istima. Luar biasa sekali, Masya Allah. Ya, beda dari sekarang kan, meskipun sekarang banyak kemudahan dunia digital ini, ya kita bisa mengikuti kajian online dari jarak jauh, tapi bahayanya ya konsennya itu. Apakah kita bisa konsen dari awal sampai akhir? Kalau hanya separuh-separuh, kita tinggal minum, kita tinggal makan, kita tinggal ngobrol, ya sudah. Yang repot tuh ditinggal tidur, Ustaz. Ini repot ya, sudah online gini tinggal tidur. Waduh. Soalnya hawanya ini. Iya, makanya kalau pakai AC. Tips mendengarkan kajian online itu kalau bisa berkelompok. Iya. Oh, kalau online itu harus kalau bisa berkelompok ya tipsnya. Karena kalau berkelompok kan ada yang mengingatkan, ada yang membantu gitu. Ada yang memang diacarakan. Iya. Diacarakan acara mencari ilmu juga. Perlu kasih layar lebar ya kayak nobar tadi. Kayak nobar tadi yang dibahas di awal. Tuh husnul istima itu tadi ya, yang kedua. Kemudian yang ketiga dari tahapan yang harus dilalui. Ya, selain konsentrasi untuk mendengarkan itu adalah husnul faham. Pemahaman yang bagus. Yang harus. Karena tidak semua orang yang mendengarkannya bagus ternyata memahaminya bagus. Nah, dalam tahapan atau proses memahami yang bagus ini itu kita harus adil. Seorang tabib harus adil.
tidak boleh mencari ilmu dengan tujuan hanya untuk membenarkan yang sudah difahami. Nah ini bahaya. Nah, itu berarti nggak husnul faham itu. Dia mendengarkan dengan teliti, mendengarkan dengan konsentrasi, tapi untuk memperkuat kebatinannya. Mengambil yang hanya memperkuat dirinya. Iya itu. Ya ini bukan thalib itu. Ya, tidak mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. Ya, tidak berusaha yang benar tapi ya tidak membiasakan yang benar tapi membenarkan yang biasa. Membenarkan yang biasa. Nah ini berarti nggak husnul faham. Ya, seorang thalib harus berusaha mencari ilmu secara memang objektif. Dia nggak boleh a priori istilahnya yang benar sudah saya, ini tinggal memperkuat. Ya. Mendengarkan seseorang berbicara ilmu hanya didengarkan secara konsentrasi, kesalahannya mana? Nggak boleh. Berarti nggak husnul faham. Makanya kan orang yang menetapi kebenaran itu kan nggak lepas dari dua hal kan itu. Ya, sihhatul masdar, ya, sumbernya itu harus betul-betul benar. Ya kan? Dalilnya mana, Qur'annya mana, hadisnya mana, dan yang kedua ya sihhatu tariqul istidlal. Dua hal itu ya. Benar di dalam mengambil pemahaman dalil. Banyak orang itu dalilnya benar tapi cara memahaminya berbeda. Nah, ini kan bentuk dari cara memahami yang salah. Seperti ada dalil ya sholat tidak diterima kecuali dengan wudu. Ya. Kemudian dikiaskan dengan pemahaman ya orang itu Islamnya tidak sah kalau tidak punya imam. Ya, nah sekarang kedudukan mempunyai imam atau kedudukan berjamaah menurut sebagian pemahaman golongan kalau bukan jamaahnya Islamnya kayak apapun nggak akan diterima kecuali bergabung dengan jamaahnya, kecuali berbaiat dengan imam yang dia maksud. Ini kan ya, dengan dalil apa tadi itu Islam tidak sah kecuali dengan jamaahnya. Nah ini kan kalau bisa kita teliti ya, kalau sholat itu memang syaratnya sholat, wudhu itu syaratnya sholat, dan itu dilakukan dulu sebelum sholat. Orang kalau mau sholat kan sholat wudhu dulu sebagai syaratnya. Dia kemudian sholat, baru sholatnya itu sah. Nah sekarang orang masuk Islam, apa dulu? Apa masuk Islam dulu? Apa harus punya imam dulu? Nah itu PR itu. Padahal kan untuk masuk Islam kan mungkin harus sebelum masuk Islam saya punya golongan dulu. Saya harus gabung dulu baru masuk Islam. Islam kan enggak. Ya, jadi mengkiaskan dalil yang ya tadi dalilnya benar. Tapi ya, tapi thariqatul istidlalnya yang salah. Masya Allah. Wah ini banyak sekali yang harus dipelajari memang. Iya contoh. Ini bentuk dari husnul faham. Betul. Husnul faham. Masya Allah. Nah, ini yang harus kita perhatikan dengan serius ya. Serius. Makanya ini juga berlaku bagi semua, tidak hanya kalangan thalib. Ya, siapapun yang mendengarkan itu harus betul-betul yang utuh itu. Makanya kalau sekarang ada potongan-potongan, ya karena setengah-setengah itu tadi. Itu kadang-kadang dipotong, ya kan? Yang diomongkan itu yang akan dibantah. Nah, bantahannya tidak dimasukkan, ya kan? Otomatis. Setengah-setengah tadi merusak akhirnya jadinya. Setengah-setengah di dalam memahami karena dipotong-potong itu tadi akhirnya termasuk kerusakan. Allah musta'an. Jadi thariqah yang ketiga itu harus baik di dalam memahami. Lalu yang keempat, Yang keempat ya, yaitu setelah husnul som, husnul istima', husnul faham, husnul hifz. Menghafal ini yang khusus untuk thalib ini. Ya, harus dihafal. Harus dihafal. Udah hafalan terus. Ya, al-ilmu fi sudur. Al-ilmu ya, laisa al-ilmu ma hawal qimatru kan begitu. Ilmu itu bukan hanya yang ada di kotak kitab ya. Meskipun kitabnya itu banyak. Ya, kalau studinya satu kontainer ini, ya kan? Kontainer. Ya kan ada yang ya rong kontainer. Nah, kan? Kayak nggak asing gitu, Zat. Kayak nggak asing gitu. Iya. Ini masih satu kontainer. Satu kontainer ini.
Jadi Satunya meskipun nggak tahu ini. ilmunya tuh banyak sampai berkontainer-kontainer, ya, tapi kalau ilmu itu hanya ada Di kontainernya di saja. kontainernya saja, Maaf Iva. ya, apalagi nggak sampai satu kontainer, Nah itu. hanya satu kotak kecil, hilang lagi. Hilang Lah, lagi. ini. Hilang entah kemana ya itu. Allah musta'an. Kalau zaman dulu kan ada naik beca, Iya. ilmunya hilang lagi sak becanya. Nah ini kan Waduh ini repot ini sudah. repot ini. Nah itu ya meskipun segitu ya harus dihafal. Ya kalau tidak dihafal, ini kita bicara tolib ya ini ya. Ya bicara Ini tolib. bicara dunia ulama. Ya, kalau dia nggak menghafal ilmunya, ya dia duduk dengan apa? Betul betul. Atahduru bil jahl. Ya, fi majlisin. Apa kamu hadir di majlis dengan kebodohanmu? Wa ilmuka fi baitikal mustauda'u. Dan ilmumu di gudang di rumahmu sana. Kamu bicara apa? Nah ini. Maaf Iva itu. Mau ngomong saya tak browsing dulu. Lah, kan lucu. Ya masih lumayan kalau browsing ketemu. Masih lumayan Masih itu. lumayan lah gitu loh. Itu untuk awam oke lah. Tapi kalau ulama Ya nggak harus bisa. soalnya harus hafal gitu. Harus hafal. Banyak ahli ilmu yang istilahnya kalau dulu dikenal ada ahli ilmu itu yang mencari ilmu udah puluhan tahun ditulis kan namanya tulisan dan bukunya akhirnya banyak. Nah, dalam perjalanan dirampok oleh Iya, iya. perampok. Lah dia mengatakan nggak apa-apa, hartaku kamu ambil silahkan, tapi kalau buku jangan. Nah kata ketua rampoknya, ilmu itu yang ada di hatimu. Makjelep gitu kata ketua Kalau perampoknya ini ini. Ya. bukan. Jangan kamu anggap ini ilmu. Wah ini dinasihati ketua perampok ini. Dapat nasihat dari Ya, langsung perampok. tercambuk. Berarti selama ini saya mencari ilmu salah. Maka saya akan mengulang tapi langsung dengan hafalan. Nah, Masya Allah. Saking pentingnya. Karena simpelnya Ustaz ya, apa? Mustahil kan kita bisa mengamalkan suatu ilmu kalau kita nggak hafal gitu. Ustaz. iya, apalagi kan dia panutan. Iya, apalagi kudwah. Kalau zaman lil dulu kan ummah ulama gitu. itu harus memakai pakaian yang memang ya, stylenya ulama sehingga orang mencerminkan dimanapun ulama di, gitu. di pasar ini ulama karena pakaiannya jelas. Masalahnya sekarang kan bukan ulama pakaiannya juga ulama. Allah musta'an. Pentingnya menghafal itu. Ustaz, Pentingnya ya. memang dalam ayatnya juga bimas tuhfidu minal kitab kan begitu apa yang kalian hafal dari kitab. Masya Allah, Masya Allah. Husnul hifz. Husnul hifz. Talabul ilmi syadid. Ya. Wa hifdhuhu asyaddu min talabihi. Kan begitu. Lebih penting. Ya. Lebih berat juga. Lebih berat juga. Lebih berat juga. Lebih dahsyat itu. Lebih Di dalam dahsyat. menghafal. Maka beda dengan tahapan awamun nas Iya tadi. beda itu. Makanya dalam marhalah-marhalah awal itu kan mutun-mutun itu dihafal. Usul salasa, usul arba'un nawawiyah. Ya Untuk kan? menerapkan husnul hifz ini tadi. Mandumah baikuniyah. Mandumah dalam akidah saja banyak sekali. Ada ha'iyah di Imam Abi Dawud. Kemudian lamiyah. Ya, untuk membahas Imam Ibnu Taimiyah itu secara ya, Ibnu Taimiyah dan nuniyah. Banyak sekali masalah akidah. Belum lagi masalah Ada fikih, usul fikih ada al-waraqat. Ya kan? Oh ini kitabnya. Ini kitab waraqat ya kan fi usul fiqh Imamul Haramain ya kan. Masya Allah. Nah, Nah, oleh Syekh Utsaimin. ya Utsaimin itu kalau sairannya usul fikih waraqat itu dinadam sairan oleh Imam Haramain. Itu mandumah. Abul Itu Ma'ali. nasr. Ya. Nah, Abul Ma'ali. Abul Ya, ini Ma'ali. bentuk dari bagaimana ilmu itu harus dihafal. Seperti kalau saya dulu di Ma'had Haram itu ada setorannya. Nanti satu kelas itu ada mas'ul, ada istilahnya itu nakib. Nakib itu kan nawakib, itu yang bertanggung jawab untuk menyemak temannya. Nah. Ya, antum di Jami'ah kan juga ada hafalan yang harus setoran. Ya mungkin di lain waktu mungkin bisa antum cerita Ustaz. Ya, Pengalaman di sana mungkin insyaallah. Insyaallah kita akan cerita karena Pertemuan yang selanjutnya. podcast ini kan tabadulul fikrah wa khibrah wa ma'rifah. wal ma'rifah. Saling tukar menukar antara yaitu pemikiran, pengalaman dan keilmuan insyaallah. Betul, betul, Masya Allah. Taib, kemudian ini yang keempat tadi Ustaz. Yang kelima, Kelima. yaitu al-amalu bihi, diamalkan. Praktek. Tidak hanya dihafal tapi betul-betul dipraktekkan. Yang kelima. Karena ilmu tidak ada faedah kalau tidak diamalkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu tidak akan diterima oleh orang kalau yang membawanya nggak mempraktekkan ilmunya. Karena dia kudwah gitu. Ya, Ustaz. karena dia kan kudwah.
Kudua Kalau tapi tidak orang sudah mengamalkan memprogram sudah malas dirinya gitu. sebagai tolib, nantinya ulama kan tadi itu muballighur risalah, penyampai ilmu, dan dia adalah qudwatul ummah, panutan. Lah yang dipanuti nggak mengamalkan ilmunya, ya, bagaimana dia bisa membawa, mengajak banyak orang pada kebaikan? Dia saja nggak mau mengamal gitu. Mengamalkan. Masya Allah. Makanya ada istilah lisanul hal afsah min lisanil maqal, kan begitu. Ya, prakteknya itu lebih manjur, lebih bisa membuat orang itu menerima Daripada ucapan saya. daripada ucapan. Meskipun ada ucapan undur makila wala tandur mangkola, tapi kenyataannya orang itu akan melihat yang ucapan itu ngamalkan nggak? Masya Allah, kalam sahih. Kalam sahih. Makanya ini tahapan yang harus dilalui oleh seorang talib. Ketika dia mewajibkan dirinya atau memprogram dirinya sebagai ulama, dia nggak cukup hanya dengan keilmuan yang dikuasai, tapi bagaimana dia juga mempraktekkan, agar itu lebih juga ad'a, ya, Mengajak gitu. lebih mengajak. Wa'ab'ath, ya, lebih bisa memotivasi, ya, membangkitkan orang menerima. Seperti Nabi tentang akhlak, bagaimana akhlak Rasul. Orang Quraisy yang begitu memusuhi, paling benci di dunia, yang dibenci adalah Nabi. Tapi begitu masuk Islam, ya, yang paling dicintai adalah Nabi. Ya, ini tahapan yang harus dilalui. Tidak hanya keilmuan harus saja. Diamalkan saja. Harus diamalkan. Ya. Makanya sampai ada ahli hadis menyatakan setiap 5 hadis yang didengar itu zakatnya 1 hadis. Zakat hadis ini. Ya, zakat hadis. Fi kulli khamsati ahadis hadisun wahidun. Zakatnya itu diamalkan itu tadi. Diamalkannya itu. Masya Allah. Karena itu juga untuk menghafal ilmunya supaya ilmunya nggak hilang. Juga untuk bagaimana menjadi qudwatul ummah. Mengambil berkahnya ilmu istilahnya gitu ya. Jadi memang harus diamalkan Ustaz ya. Di sisi lain dia sendiri kewajiban untuk taqulu ma la taf'alun. Terus di sisi lain dia juga qudwah lil ummah. Orang itu akan melihat dia aja tidak mengamalkan, ngapain saya mengamalkan, istilahnya begitu. Masya Allah, ini sangat faedah penting Ustaz. Nah ini kita masuk ke yang terakhir yang ke-6 Ustaz. Ini sudah berapa menit nih kita yang ke-6 bincang-bincang. Yaitu ya nasrul ilm atau nasru indah ahli, tapi ya kan? Indah ahli. Ya, jadi menyampaikan ilmu, menyebarkan ilmu ya bagi ahlinya. Artinya di situ ya kalau memang sudah mampu ya, tahapan dia menyampaikan, ya menyampaikan. Karena kan menyampaikan itu ada tahapan. Kalau belum waktunya menyampaikan itu namanya tasattur qabla ta'ahul. Nah, dan itu juga selain itu ya kewajiban ballighu anni walau ayah. Kewajiban mencari ilmu, termasuk kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Perintahnya wal takum minkum ummatun yad'una ilal. Ini juga intronya saudara kita yang Ribat Aklis Salim, ya kan? Masya Allah. Ribat Aklis Salim itu intronya kan wal takum minkum. Ya, kalau intro dari studio Cafe Syar'i yaitu Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu kan semua perintah bagaimana kita untuk terus menyampaikan ilmu. Tawasau bil haqq. Ya, tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Itu marhalah yang harus dilakukan. Kalau tidak, nggak ada faedah ilmunya juga. Dia akan ditanya di hadapan Allah. Selain amalannya, apakah mengajak ke orang lain apa enggak? Karena itu juga kewajiban, menyampaikan ilmu kewajiban. Kalau tadi awamun nas kan untuk dirinya atau ke keluarganya saja. Tapi kalau ya seorang thalib nantinya itu bahkan qudwatul ummah. Selain muballighur risalah kan siapa saja. Ruang lingkupnya soalnya lebih luas. Makanya harus berusaha belajar bagaimana cara metode pengajaran, metode retorika dalam berbicara. Nah, itu semua bagaimana bisa masuk ke dalam tahapan nasrul ilmi ini tadi. Seperti kita membuat ya kreasi inovasi dalam acara mengaji, itu durus ya, seperti kemarin kita ada durus yaumiyah, atau di channel-channel selain Manazil Ilmiah, channel Bakah Mukarramah, channel Asa, atau para ustadz yang lebih dulu, ya banyak sekali di Indonesia ini. Ini bentuk dari dakwah. Tahapan pencari ilmu kan itu harus dilakukan. Kalau tidak
kaburo maqtan indallah, sama. Ya, besar tanggungannya nanti di hadapan Allah. Ya, makanya tidak cukup seperti antum sekarang belajar, ya kan, di Jamiatul Islamiyah, setelah lulus nggak boleh santai ngopi saja, nggak ada ngajinya. Nah, ini ngopi nggak ngaji, ngawur itu. Ngopi tok gak ngaji, ngawur. Kalau ngaji nggak ngopi, ngantuk. Nah, makanya nih ya, sampai ngopi gak bisa gitu. tidur malam itu. Subhanallah. Jadi nggak boleh orang cari ilmu itu santai, saya tak ngurusi saya sendiri, nggak bisa. Kepeduliannya harus muncul, nah, sebagai bentuk dari Menyampaikan. tahapan yang ke-6 tadi. Karena termasuk muballighur risalah itu tadi ya, Ustaz. Itulah 6 tahapan itu yang tahapan masuk ke doa kita, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Itu masuk. Karena kalau enggak, ya tahap terakhir enggak ada, enggak manfaat. Kita akan ditanya di hadapan Allah. Apalagi beberapa poin enggak ada. Nah, cuman kepandaian saja yang kita kita kejar, ya, tanpa ada mengamalkan, tanpa ada menyampaikan. Wah, ini Tanpa ada lebih bahaya menghafal dan lagi. sebagainya. Masya Allah. Nah, itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Dan Masya Allah ini Ustaz, faedah yang sangat banyak sekali Ustaz. Dan ini juga sambil saya catat yang bisa saya catat ini Ustaz, Masya Allah di sini. Khulasatul kalam. Iya, khulasah. Karena kan ada talibul ilm. Ya, pencari ilmu itu wajib untuk bagaimana bisa membuat khulasah. Yang penting ilmunya nggak cuma itu, gitu, tapi istilahnya rangkuman. rangkuman. Ya, Karena kan ada istilahnya itu Ustaz, mengikat ilmu dengan kitabah itu. Naam, Qayyidul qayyidul ilma bil kitabah. Bil itu. kitabah. Masya Allah. Ya seperti itu teman-teman. Ya perbincangan kita dengan Ustadz Aziz Ridwan hafizahullah ta'ala. Insyaallah syukran jazakumullahu khairan Ustaz atas jamuannya. Baik dari segi jamuan kopinya dan jamuan untuk hati, rohani, jiwa kita harus seimbang Ustaz. Harus balance. Balance. Masya Allah. Balance. Mutawazi. Betul. Tayyib Ustaz, jazakumullah khair katsiran. Dan insyaallah pertemuan untuk hari ini cukup sampai sekarang, dan selanjutnya ada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya insyaallah di kesempatan yang teman-teman yang lain. Mungkin beliaunya menceritakan pengalamannya. Ya, insyaallah atau juga mungkin ada tamu-tamu yang tamu-tamu yang akan kita undang CS, gitu. Termasuk tadi yang ada dokter, ada insyaallah ketua pondok tahfidz, bagaimana pengalaman dalam mengelola dan sebagainya. Insyaallah kita bincang-bincang. Kita undang ke sini untuk episode selanjutnya. Insyaallah. Jazakumullah khair Ustaz. Ya insyaallah seperti itu. Kita akhiri saja langsung Ustaz ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.